Cerita dimulai dari sebuah desa miskin yang berada di kaki pegunungan Jizi, Provinsi Gyeongsang Selatan, di mana sebagian besar penduduknya berpenghasilan dari berburu. Dan harimaulah merupakan target utama pemburu, karena pada masa itu harganya sangat mahal. Dikisahkan pada kala itu terdapat pemburu yang paling ternama se-Korea, yaitu pada masa penjajahan Jepang yang sangat menyiksa dan kelam bagi negeri gingseng itu. Chun Mang-duk itulah namanya. Manduk sangat ahli dalam berburu, bahkan hewan langka seperti harimau sekalipun. Insting berburu Manduk tidak diragukan lagi, di mana bisa mengetahui lokasi harimau hanya dengan suara hewan di sekitarnya. Dan dari bekas cakar harimau di pohon, dia bisa tahu sudah berapa lama harimau ada di tempat itu, hanya memakai jejak harimau di salju. Meski demikian, Manduk mempunyai aturan saat berburu, di mana ia hanya menangkap hewan buruan yang usianya sudah dewasa. Ia sama sekali tidak memanfaatkan kesempatan membabi buta dengan membunuh anak-anak binatang yang induknya telah dilumpuhkan. Sebagai pemburu yang paling kuat dan bahkan diakui kehebatannya oleh Kekaisaran Jepang, Manduk sebenarnya memiliki masa depan yang cerah seandainya pada suatu hari dia tidak salah tembak. Jadi pada suatu hari Manduk sedang berburu mengincar hewan buruannya. Lelaki itu sama sekali tidak tahu bahwa ternyata di waktu yang sama istrinya juga ke hutan untuk mencari bahan makanan. Pada suatu waktu saat ia akan berhasil menembak harimau yang menjadi incarannya, alih-alih menembak harimau incarannya, dia malah menembak istrinya yang sedang mencari umbi-umbian di hutan. Sementara si harimau berhasil melarikan diri dari maut. Sejak saat itu ia berhenti berburu harimau dan tinggal di gubuknya untuk membesarkan putra semata wayangnya. Kematian istrinya terus menghantui dan membayangi hidupnya, sehingga ia menghukum dirinya sendiri. Akan tetapi kelompok pemburuan asuhan yang dipimpin oleh Goyong tidak berhenti berburu. Mereka adalah pemburu yang beringas dan mengabaikan etika pemburuan demi mendapatkan uang dan menyenangkan Kekaisaran Jepang. Lagi pula, kondisi Korea yang sangat amat miskin membuat semua pekerjaan terasa berkilau, karena dapat mendapatkan uang untuk membeli makanan. Goyong yang bersama teman-temannya kala itu memasang perangkap berhasil membunuh 2 ekor anak dan induk harimau. Walau begitu, Yang Mulia sang penguasa daerah tidak puas dengan keberhasilan Goyong. Ia tetap menginginkan harimau jantan bermata satu yang kandangnya sangat besar itu. Dari atas bukit, sang Raja Gunung melihat jasad betina dan anaknya dibawa oleh kelompok pemburu. Pada masa itu, tersisa seekor harimau yang dianggap masyarakat sebagai Raja Gunung, karena memang ia yang paling tua, tangguh dan tinggal di puncak gunung yang dekat dengan langit. Kaisar Jepang melalui Jenderal Muizono sangat menginginkan harimau tersebut, karena ia tipe manusia yang tergila-gila dengan kulit harimau yang sangat indah itu. Para pemburu kemudian berjanji akan membawa harimau itu sebagai persembahan, dan tentu saja untuk mendapatkan uang melimpah sebagai imbalan. Mereka berkali-kali mencoba menangkap harimau itu, akan tetapi selalu gagal. Para pemburu menggunakan jasad anak harimau itu sebagai umpan. Namun harimau itu sangat pintar, bisa melewati perangkap yang dipasang untuk menjebaknya. Benar-benar seperti bayangan yang berhasil lolos tanpa jejak, dan perangkat pemburu hanya menangkap serigala gunung. Harimau jantan itu membawa jasad anaknya ke gua tempat tinggalnya. Dia mengelus dan bersedih menangisi anaknya yang sudah tak bernyawa lagi. Jenderal Maizono sangat penasaran bagaimana cara menaklukkan si Raja Gunung, dan ia berjanji akan menerjunkan pasukan yang lebih banyak lagi, dan kalau bisa meledakkan hutan untuk bisa memancing si Raja Gunung. Pada saat yang bersamaan, anak si lelaki Manduk yang bernama Suki merasa bosan mengikuti gaya hidup ayahnya yang menonton, dan menentang ia ingin meneruskan ayahnya menjadi seorang pemburu. Tapi Manduk menentangnya karena Manduk tak ingin anak satu-satunya itu mengalami nasib yang buruk seperti dirinya. Namun Suki tetap bersikeras tidak ingin hidup dalam kesengsaraan dan penuh rasa bersalah seperti ayahnya saat ini. Ia berkeyakinan bahwa anak seorang pemburu hebat akan menjadi pemburu yang hebat juga. Lalu ia meninggalkan ayahnya sendirian. Maka Suki menemui tentara Jepang untuk meminta izin berburu.
Ia berjanji akan menjadi pemburu hebat seperti ayahnya yang mendapatkan hadiah senapan. Para pemburu lalu meminta Jenderal Mizono untuk menerjunkan pasukan infanteri untuk membantu mereka memancing sang Raja Gunung keluar dari persembunyiannya. Tanpa sepengetahuan ayahnya, Sugi ikut memasuki hutan bersama para pemburu dan tentara Jepang yang jumlahnya sangat banyak. Manduk berusaha mencari Sugi yang dikira pulang, namun ia tidak dapat menemukan anaknya dan mendapati rumahnya kosong. Di tengah perjalanan, rombongan pemburu dan tentara berhenti karena merasakan kehadiran sesuatu. Ternyata dari atas bebatuan Raja Harimau bermata satu muncul. Dia menatap tajam semua orang di hadapannya yang telah menyebabkan anak-anaknya mati. Raungannya membuat semua orang takut dan berlari untuk kembali. Sayangnya dalam perburuan itu semua tentara mati karena sang harimau yang marah mengamuk kemudian menerkam semua manusia dan memuntahkan darah mereka membasahi hutan yang memutih saat musim salju. Sugi yang tidak mengenali pengalaman menembak apalagi berburu itu tentu saja kaget melihat pertarungan seekor harimau tua dengan tentara Jepang yang sangat sengit. Ia ngeri melihat semua manusia mengerang kesakitan saat menjemput ajal dan darah tumpah di mana-mana. Ia lalu berpura-pura mati untuk mengelabui si harimau. Namun seorang tentara di belakang Sugi bangkit dan ingin menembak si harimau. Si harimau pun berbalik karena menyadari ada tentara yang akan menembaknya. Tetapi Sugi yang gugup mengira si harimau berniat menyerangnya. Dia mengambil senapan dan mencoba menembak si harimau. Namun itu sia-sia saja. Akhirnya ia pun menjadi korban gigitan harimau tua itu di jantungnya. Dan malangnya pamannya Goyong yang sangat ambisius memilih untuk tidak menolongnya, melainkan memburu harimau yang telah mengamuk. Maka untuk sesaat Sugi direndam ketakutan karena menjadi incaran para serigala lapar yang hendak mengincar ratusan daging segar manusia yang meregang nyawa. Untung saja para serigala berhasil diusir oleh si harimau. Sungguh aneh, harimau tua lapar dan telah membunuh banyak orang itu ternyata malah melindungi Sugi sebelum membawa jasad pada ayahnya yang sedang menangis kebingungan mencari anaknya. Dari adegan film sebelumnya, Manduk ingat bahwa harimau yang sekarat itu adalah harimau yang sempat ditolongnya saat hewan itu masih kecil. Ia mengurungkan niatnya untuk membunuh induk harimau karena melihat anak-anak harimau itu yang akan menghampiri induknya. Tapi Goyonglah yang membunuh induknya untuk dijual. Goyong berniat untuk membunuh anak-anak harimau itu, tapi Manduk menghentikannya. Manduk akhirnya membawa anak harimau itu ke sebuah gua kecil agar mereka bisa tinggal di sana. Salah satu anak harimau itu adalah harimau bermata satu. Ia juga membawakan burung untuk dijadikan makanan oleh anak-anak harimau itu. Karena dari lubuk hatinya ia merasa bersalah karena telah membiarkan anak harimau itu kehilangan induknya. Manduk menyadari bahwa kebaikan kecilnya itu membuat si Raja Gunung membawakan jenazah putranya Sugi di depan rumahnya. Manduk bersedih, ia tak tahu harus bagaimana lagi menjalani hidup tanpa satupun keluarga yang tersisa. Jenderal Mizono memerintahkan tentaranya untuk meledakkan hutan gunung demi menghancurkan habitat dan sekaligus membunuh Raja Harimau. Meski telah meledakkan hutan, para tentara dan pemburu tidak berhasil mengalahkan si Raja Gunung. Mereka malah habis diserang hewan kuat itu sampai banjir darah di mana-mana. Si Raja Gunung sangat marah, terutama saat kedua anaknya mati karena ulah gerombolan para pemburu rakus. Pemimpin pemburu Goyong akhirnya harus tewas setelah dicapik-capik oleh Raja Harimau karena ia mengingat kalau dulu Goyong yang telah membunuh induk dan anak-anaknya. Malam harinya Manduk merasakan kehadiran sesuatu di dalam hutan. Ia bertemu si harimau yang terluka sangat parah. Mereka berdua sama-sama telah kehilangan anggota keluarganya. Manduk menyadari maksud kedatangan si harimau yang hidupnya tak lama lagi, yaitu ingin berhadapan satu lawan satu dengan Manduk untuk yang terakhir kalinya sebagai Raja Pemburu dan Raja Gunung. Setelah harimau pergi, Manduk menyiapkan senapannya lalu membakar rumahnya beserta jenazah anaknya. Dalam kesedihan yang tak mampu diungkapkan dengan kata-kata, ia bertekad harus mengakhiri petualangan gila para pemburu dan orang Jepang yang ingin membunuh harimau. Maka ia naik ke puncak Gunung Gizi di mana harimau dan bersarang. Sembari memandangi dunia bawah sebelum para pemburu berhasil menemukan tempat itu, Manduk telah berada di puncak berhadapan dengan si harimau.
Maka ia pun meminta maaf kepada si harimau karena telah merenggut nyawa induknya bertahun-tahun silam, dan juga berterima kasih telah mengantarkan mayat putranya. Manduk lalu mengarahkan senapannya dan si harimau menyerangnya. Ia menembak dan membuat si harimau sekarat. Tanpa melanjutkan, Manduk membuang senapannya untuk mengakhiri semua ini. Antara Manduk dan harimau memiliki takdir yang sama, yaitu harus kehilangan keluarga mereka. Pada akhirnya, Manduk memilih membawa harimau terakhir Joseon dan dirinya sendiri ke jurang kematian yang sunyi, ke tempat di mana tak seorang pun dapat menemukan mereka. Disitulah film berakhir, teman-teman. Nantikan video selanjutnya.